Hunter SSS kelas pertama dan satu-satunya dalam sejarah umat manusia. Seorang pria yang bisa menyelesaikan dungeon sendirian, dungeon yang seluruh tim raid pun gagal selamati. Seorang jenius yang begitu jauh melampaui batas sistem peringkat, sehingga mereka harus menciptakan klasifikasi baru hanya untuknya. Dia dibunuh, disergap oleh orang-orang yang paling dia percayai, ditebas bukan di medan perang atau di dalam dungeon, melainkan di saat dia lengah, oleh sekutu yang memutuskan bahwa kekuatannya lebih berguna sebagai kekosongan daripada sebagai kehadiran. Dan kemudian sistem yang sama yang mengatur dungeon, hunter, dan seluruh hierarki kekuatan mengirimnya kembali. 10 tahun ke masa lalunya sendiri, dilucuti dari setiap skill, setiap rank, setiap serpihan reputasi yang dia bangun seumur hidup. Gelar barunya, petugas kebersihan dungeon. Manhwa ini berjudul The Dungeon Cleaning Life of a Once Genius Hunter. Dan ini adalah salah satu kisah regresi paling memuaskan dalam genre ini, karena Junwoo Kim tidak kembali sebagai pria yang hancur dan haus dendam. Dia kembali sebagai pria dengan rencana 5 tahun, dan setiap orang yang mengkhianatinya ada di dalamnya. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Hari ini kita membahas sebuah manhwa regresi yang memahami sesuatu yang dilupakan oleh kebanyakan kisah regresi. Kepuasan itu bukan terletak pada kekuatan. Kepuasan itu terletak pada kesabaran. Dalam menyaksikan seorang pria yang tahu persis seberapa kuat dirinya, memilih untuk beroperasi dari balik bayangan, membangun sesuatu yang teliti dan menghancurkan. Sementara, semua orang di sekitarnya hanya melihat seorang petugas kebersihan dengan pel di tangan. Jika premis itu tidak menarik bagi Anda, saya tidak bisa membantu Anda. Untuk memahami besarnya apa yang hilang dari Junwoo Kim, Anda perlu memahami siapa dia dahulu. SSS Class. Bukan S-Class. Bukan SS Class, Triple S. Sebuah klasifikasi yang tidak ada sebelum Junwoo Kim menuntutnya. Di dunia di mana hunter diperingkat oleh sistem berdasarkan potensi tempur, afinitas magis, dan kemampuan menyelesaikan dungeon, Junwoo menempati tingkatan yang begitu jauh di atas batas atas, sehingga batas atas itu sendiri menjadi tidak relevan. Dia bisa memasuki dungeon yang membantai seluruh guild dan keluar tanpa satu goresan pun. Bukan melalui kekuatan yang menghancurkan, meskipun dia memilikinya, melainkan melalui pemahaman mekanika dungeon yang begitu lengkap, begitu intuitif, sehingga dia bisa membongkar setiap pertarungan seperti seorang Grandmaster membongkar posisi catur. Setiap monster memiliki pola, setiap jebakan memiliki logika, setiap dungeon memiliki jalur kritis yang begitu diidentifikasi, mereduksi yang tampak mustahil menjadi sekadar efisien. Dia bukan hanya kuat, dia cerdas. Brilian secara strategis dengan cara yang membuat kemampuan tempur mentahnya menjadi nyaris sekunder. Hunter lain mengandalkan keunggulan stat, peralatan superior, dan keunggulan jumlah. Junwoo mengandalkan pemahaman. Dia belajar, dia beradaptasi. Dia memecahkan dungeon seperti memecahkan persamaan. Dan solusinya selalu elegan. Hal ini membuatnya tak ternilai. Dan hal ini membuatnya berbahaya. Karena pria yang bisa menyelesaikan sendiri konten yang dirancang untuk 50 orang bukan hanya sekadar aset. Dia adalah masalah politik. Pemimpin guild tidak bisa mengendalikannya, lembaga pemerintah tidak bisa memanfaatkannya. International Superpower Association, badan pengatur yang mengawasi aktivitas hunter secara global, tidak bisa memprediksinya. Dan di dunia di mana kekuatan menentukan hierarki, predator puncak yang tak terprediksi mengganggu setiap perhitungan. Sekutunya bukanlah sekutu. Mereka adalah pemangku kepentingan yang mengelola sebuah liabilitas. Dan ketika analisis untung rugi bergeser, ketika keberadaannya menjadi lebih mengancam posisi mereka dibandingkan ketidakhadirannya terhadap keselamatan mereka, mereka membuat keputusan yang rasional dan mengerikan. Mereka membunuhnya. Penyergapan itu profesional, terkoordinasi. Beberapa hunter berperingkat tinggi, orang-orang yang pernah bertarung di sampingnya, orang-orang yang pernah tersenyum padanya di seberang meja briefing, orang-orang yang nyawanya pernah dia selamatkan di dungeon yang akan membunuh mereka tanpa dirinya. Mereka memilih momen dengan hati-hati. Bukan di dalam dungeon di mana proteksi sistem mungkin ikut campur, melainkan di luar, di ruang ambang di mana hunter hanyalah manusia dan manusia hanyalah makhluk rapuh. Junwoo Kim mati. Hunter terkuat dalam sejarah dijatuhkan bukan oleh monster manapun yang pernah diciptakan sistem, melainkan oleh pengkhianatan biasa dan dapat diandalkan dari orang-orang yang takut pada apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan kemudian dia membuka matanya. Dia terbangun 10 tahun di masa lalu, muda, tanpa rank,
tidak terdaftar, tidak dikenal, dan seketika dia memahami persyaratannya. Sistem yang sebelumnya tidak pernah menunjukkan sesuatu yang menyerupai kepribadian atau agenda telah turun tangan. Bukan karena belas kasihan, bukan karena keadilan, karena sesuatu yang lebih mendekati koreksi birokratis. Kematian Junho Kim menciptakan ketidakseimbangan. Sebuah entitas SSS Class disingkirkan dari persamaan sebelum menyelesaikan fungsi yang ditetapkan baginya. Sistem tidak menoleransi inefisiensi. Maka sistem menawarkan sebuah kesepakatan, sebuah regresi. Kesempatan kedua. Tetapi bukan kesempatan yang bersih, syarat-syaratnya tepat, dan tidak bisa dinegosiasikan. Junho kembali ke tubuh mudanya, 10 tahun sebelum kematiannya. Ingatannya utuh, setiap dungeon, setiap pengkhianatan, setiap wajah dari setiap orang yang berdiri di atas tubuhnya yang sekarat. Tetapi skillnya terkunci, statnya direset. Kemampuan SSS kelasnya ada di dalam dirinya, tetapi terhalang oleh ambang pencapaian yang harus diperoleh kembali melalui prestasi-prestasi spesifik, dan tenggat waktunya bersifat mutlak. Dalam 5 tahun, Junho harus menjadi Sekretaris Jenderal International Superpower Association. Bukan pemimpin guild, bukan Hunter S-Class. Sekretaris Jenderal satu-satunya posisi administratif paling berkuasa dalam hierarki Hunter global. Jika dia gagal, regresi berakhir selamanya. Sistem tidak menjelaskan alasannya, sistem tidak bernegosiasi, sistem menyampaikan syarat dan mengharapkan kepatuhan. Dan disinilah kejeniusan manhwa ini terungkap. Karena sistem tidak mengembalikan Junho sebagai seorang hunter. Ia memberinya peran yang, berdasarkan setiap ukuran konvensional, adalah posisi terendah yang mungkin ada dalam ekosistem dungeon. Petugas kebersihan dungeon. Setelah sebuah dungeon diselesaikan oleh tim hunter, ruang itu harus diproses. Sisa-sisa monster dicatat dan disingkirkan. Kerusakan struktural dinilai. Tanda-tanda mana residu didokumentasikan. Bahaya lingkungan dinetralisir. Pekerjaan itu membosankan, tidak glamour, esensial, dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tempur untuk berburu, tetapi memiliki cukup pengakuan sistem untuk memasuki ruang dungeon yang sudah dibersihkan dengan aman. Inilah pekerjaan yang dilewati para hunter tanpa pengakuan apapun. Infrastruktur tak terlihat yang memungkinkan pekerjaan glamour membersihkan dungeon berfungsi. Dan bagi mantan makhluk terkuat di planet ini adalah latihan kerendahan hati yang begitu ekstrem sehingga nyaris menyentuh batas komedi kosmik. Junho mengambil pekerjaan itu, tanpa keluhan, tanpa frustrasi yang terlihat, tanpa indikasi bahwa dirinya adalah sesuatu yang lain selain apa yang tertulis di lencananya. Seorang pekerja perawatan dungeon tingkat rendah yang menerima gaji yang bahkan tidak cukup untuk membeli satupun perlengkapan yang dulu dia kenakan. Dan dia mulai bekerja. Pekerjaan membersihkan itu nyata. Dia mengepel, dia mencatat, dia mengisi formulir. Dia beroperasi di dalam sistem pada tingkat terendahnya, mengamati segalanya, mengingat segalanya, dan tidak mengungkapkan apapun. Karena Junho Kim tidak bertahan hidup di kehidupan pertamanya dengan menjadi yang terkuat. Dia bertahan hidup dengan menjadi yang tercerdas. Dan permainan paling cerdas yang tersedia bagi seorang pria yang dibunuh oleh sekutunya sendiri adalah memastikan bahwa tidak ada yang tahu bahwa dia ada, sampai dia siap untuk dikenali. Sistem penguncian skill adalah mesin mekanis yang menggerakkan ritme cerita ini. Dan ia dirancang dengan brilian. Kemampuan SSS Class milik Junho tidak hilang. Mereka terkompartementalisasi. Tersegel di balik pencapaian yang dilacak sistem dengan presisi algoritmik. Selesaikan dungeon sendirian, selesaikan tugas spesifik dalam batas waktu. Capai hasil tertentu yang telah ditetapkan sistem sebagai ambang penanda. Setiap unlock mengembalikan sepotong dari siapa dia dahulu. Sebuah skill tempur, sebuah kemampuan analitis, sebuah peningkatan fisik. Sepotong demi sepotong, hunter terkuat dalam sejarah merakit kembali dirinya, tetapi hanya melalui tindakan yang berisiko membongkar jati diri sebenarnya. Dan inilah ketegangan yang membuat manhwa ini menjadi bacaan yang sangat memikat. Setiap kali Junho perlu membuka sebuah skill, dia harus memasuki dungeon dan tampil di tingkat yang seharusnya tidak mampu dilakukan oleh seorang petugas kebersihan. Dia harus menyelesaikan sendiri konten yang dirancang untuk tim hunter penuh. Dungeon S-Rank, pertarungan yang akan menantang guild-guild mapan, dan dia harus melakukannya tanpa terlihat, tanpa terekam, tanpa meninggalkan bukti yang bertentangan dengan identitas pekerja perawatan biasa-biasa saja yang dinyatakan lencananya. Unlock-unlock awal bersifat presisi. Dia mengidentifikasi dungeon dengan lalu lintas pengunjung yang rendah, mengatur waktu masuknya untuk menghindari saksi mata, dan menyelesaikannya dengan efisiensi yang nyaris menghina.
monster-monster yang meneror tim Arank mati dalam hitungan menit. Jebakan yang membutuhkan perlengkapan khusus untuk dilumpuhkan, dia netralkan dengan tangan kosong. Lingkungan yang dirancang untuk membuat disorientasi dan kelelahan, dia jelajahi dari ingatan. Karena dia telah menyelesaikan dungeon yang sama ini di kehidupan pertamanya. Dan dia mengingat setiap koridor, setiap titik spawn, setiap kelemahan. Perbedaan antara apa yang orang lihat dan apa yang sebenarnya terjadi adalah kenikmatan inti dari cerita ini. Rekan-rekannya melihat seorang petugas kebersihan yang pendiam dan rajin, yang datang lebih awal dan pulang terlambat. Atasannya melihat karyawan biasa yang mengajukan laporan-laporan yang akurat. Para hunter yang dungeonnya dia bersihkan tidak melihat apapun, karena orang-orang yang berada dalam posisi berkuasa tidak melihat petugas kebersihan. Mereka melihat sebuah fungsi, sebuah peran, bukan seorang manusia. Juno menyenjatakan kebutaan mereka. Dia menggunakan akses kebersihannya untuk memasuki ruang dungeon secara legal, mengidentifikasi peluang untuk menyelesaikan ambang pencapaian, dan mengeksekusi dengan presisi yang lahir dari 10 tahun pengalaman dan ingatan fotografis tentang kehidupan sebelumnya. Setiap unlock yang berhasil membuat unlock berikutnya lebih mudah. Dan setiap unlock membawanya semakin dekat pada level kekuatan yang dibutuhkan untuk mengejar posisi sekretaris jenderal yang dituntut sistem. Tetapi unlock skill bukan tanpa risiko. Orang lain mulai menyadari ketidakkonsistenan. Dungeon yang seharusnya memakan waktu berjam-jam untuk diproses setelah dibersihkan, selesai dalam hitungan menit. Populasi monster sisa yang seharusnya membutuhkan tim perburuan sekunder ditemukan sudah dilenyapkan ketika tim petugas kebersihan tiba. Pembacaan lingkungan yang seharusnya menunjukkan tingkat mana berbahaya kembali bersih di area yang sehari sebelumnya bersifat katastrofik. Seseorang sedang membersihkan konten yang seharusnya tidak dia bersihkan. Seseorang dengan akses kebersihan beroperasi jauh di atas klasifikasinya. Dan di dunia di mana kekuatan menentukan segalanya, di mana sistem peringkat adalah fondasi hierarki sosial, politik, dan ekonomi, sebuah entitas yang tidak terdaftar yang beroperasi di S-rank atau lebih tinggi bukanlah sebuah keingintahuan. Itu adalah sebuah ancaman. Investigasi dimulai perlahan, ketidakberesan dicatat, pola-pola dirujuk silang, dan Juno yang membangun karier pertamanya di atas kebrilianan strategis, kini harus menerapkan kecerdasan yang sama untuk tugas yang jauh lebih menantang, yaitu melakukan hal-hal luar biasa sambil tampak tidak melakukan apa-apa sama sekali. Petugas kebersihan maha kuasa adalah salah satu trope hebat dalam fiksi. Karakter yang menempati anak tangga terendah sebuah hierarki sambil diam-diam memiliki kemampuan untuk menumbangkannya seluruhnya. Trope ini berhasil karena ia menggabungkan dua impuls naratif yang sangat memuaskan. Fantasi pecundang dan fantasi kompetensi. The Dungeon Cleaning Life of a Once Genius Hunter mengeksekusi trope ini lebih baik daripada hampir semua karya lain di lanskap manhwa. Dan ia melakukannya dengan memahami sesuatu yang secara konsisten dilewatkan oleh kisah-kisah regresi yang lebih lemah. Pengungkapan harus diperoleh melalui pengendalian diri. Cerita yang lebih lemah akan langsung membuat Juno mendemonstrasikan kekuatannya. Penyelesaian dungeon yang dramatis di depan saksi-saksi yang terkejut. Penghinaan publik terhadap perundung yang meremehkannya. Kepuasan instan menyaksikan yang kuat dijatuhkan oleh seseorang yang mereka anggap rendah. Manhwa ini menolak jalan pintas itu. Pengendalian diri Juno adalah ceritanya. Setiap adegan di mana dia bisa mengungkapkan dirinya dan memilih untuk tidak melakukannya. Di mana dia menahan sikap merendahkan dari hunter-hunter yang tidak akan bertahan 5 detik di dungeon yang dia bersihkan sebelum sarapan, adalah sebuah investasi. Pengendalian diri itu membangun tekanan, dan penonton tahu dengan kepastian mutlak bahwa ketika tekanan itu akhirnya dilepaskan, hasilnya akan menghancurkan. Tenggat waktu 5 tahun menambahkan urgensi struktural yang mencegah pengendalian diri itu menjadi membuat frustrasi. Juno tidak bersembunyi tanpa batas. Dia bersembunyi secara strategis dan jam terus berdetak. Setiap hari yang dia habiskan sebagai petugas kebersihan adalah hari yang lebih dekat dengan naik takhta menjadi sekretaris jenderal atau berhenti eksis. Garis waktu itu memaksa keputusan. Ia menciptakan momen di mana siluman bertabrakan dengan kebutuhan, di mana langkah yang aman adalah juga langkah yang lambat, dan di mana Juno harus menghitung apakah mengungkapkan sebagian kecil dari kemampuannya sekarang sepadan dengan biaya strategis menjadi diperhatikan. Para karakter pendukung digambarkan dengan tajam. Sesama petugas kebersihan yang memperlakukan Juno dengan keakraban kasual dari status rendah bersama. Tanpa pernah mencurigai bahwa kolega mereka bisa menata ulang hierarki kekuasaan global sebelum jam makan siang.
Hunter x Hunter Junior yang merendahkan staf kebersihan dengan kekejaman kasual dari orang-orang yang tidak pernah merasakan ketidakberdayaan. Hunter x Hunter Senior dan pejabat-pejabat guild yang namanya diingat Juno dari kehidupan pertamanya. Sebagian akan menjadi sekutu, sebagian akan menjadi musuh. Dan sebagian ikut serta dalam pembunuhannya, dan belum tahu bahwa pria yang mereka bunuh sedang berdiri di ruangan yang sama, memegang pel, dan tersenyum dengan sopan. Kategori terakhir itu memberikan momen ketegangan yang luar biasa. Juno bertemu dengan calon pembunuhnya di masa depan sebagai orang asing. Mereka tidak mengenalinya. Dia lebih muda, tanpa rank, tidak terlihat seperti pekerja jasa yang tak terlihat bagi yang berkuasa. Dan dia harus berinteraksi dengan mereka secara profesional, dengan tenang, tanpa indikasi apapun bahwa dia mengingat sudut tepat dari bilah yang membunuhnya, yang diayunkan oleh tangan yang saat ini sedang menyalaminya dalam sapaan kasual. Pengendalian emosi yang dibutuhkan untuk mempertahankan pertunjukan ini adalah dengan sendirinya sebentuk kekuatan. Dan manhwa ini menghormatinya sebagai demikian. Ketenangan Juno bukanlah pasif, ia adalah disiplin yang aktif dan menuntut. Pertarungan terberat yang dia hadapi, dan satu-satunya pertarungan di mana taruhannya paling tinggi, adegan-adegan pembersihan dungeon ketika muncul adalah masterclass dalam tampilan kekuatan yang terkendali. Juno tidak berjuang, dia tidak tegang, dia berjalan melewati konten S-Rank dengan efisiensi terukur seseorang yang menyelesaikan tugas yang telah dia lakukan ratusan kali, karena memang demikian. Kontras antara bahaya apokaliptik lingkungan dungeon dan pendekatannya yang nyaris birokratis dalam membersihkannya secara bersamaan menegangkan dan lucu secara gelap. Dia memperlakukan monster-monster pemusnah dunia seperti dia memperlakukan formulir paperwork pembersihan dungeon. Metodis, tuntas, tanpa emosi. Elemen regresi juga membawa dimensi yang sangat strategis. Juno tahu masa depan, dia tahu dungeon mana yang akan pecah, monster mana yang akan muncul, krisis politik mana yang akan mengubah lanskap Hunter. Informasi ini tidak digunakan untuk keuntungan sederhana. Ia digunakan secara arsitektural. Dia sedang membangun sesuatu. Sebuah jaringan aset-aset yang ditempatkan strategis, relasi-relasi preemptif, dan intervensi-intervensi strategis yang, ketika waktunya tiba, akan menyatu menjadi sebuah aparatus yang mampu mendorongnya dari petugas kebersihan menjadi sekretaris jenderal dalam kerangka waktu yang dianggap sistem dapat diterima. Dia tidak bereaksi terhadap peristiwa, dia menatanya. Dan setiap tatanan tampak, dari luar, seperti kebetulan. Apa yang saya bahas hari ini adalah penataannya, regresi, penugasan sebagai petugas kebersihan, unlock skill awal, dan pembentukan kehidupan ganda Juno. Manhwa ini sekarang sudah memasuki musim kedua, dan cakupannya telah meluas secara signifikan. International Superpower Association bukan sekadar organisasi sederhana. Ia adalah ekosistem politik dengan faksi-faksi, agenda-agenda, dan perebutan kekuasaan yang mencerminkan kompleksitas hierarki dungeon. Menjadi sekretaris jenderal membutuhkan bukan hanya kekuatan, tetapi juga pengaruh, aliansi, dan jenis manuver institusional yang membuat pembersihan dungeon tampak sederhana sebagai perbandingan. Jalan Juno menuju posisi itu melibatkan konfrontasi dengan orang-orang yang membunuhnya. Bukan dengan kekerasan langsung yang layak mereka terima, melainkan dengan pembongkaran strategis atas segala yang telah mereka bangun, guild mereka, reputasi mereka, basis kekuasaan mereka. Dibongkar bukan oleh seorang pejuang, melainkan oleh seorang petugas kebersihan yang memperhatikan segala hal yang mereka kira tidak ada yang mengawasi. Orang-orang yang mengkhianatinya tidak diam. Mereka sedang menanjak, membangun kekuasaan, mengonsolidasikan posisi Akakaskanoskola, mengikuti lintasan yang sama yang membawa mereka pada pembunuhan di kehidupan pertama Juno. Mereka tidak tahu bahwa garis waktu telah ditulis ulang. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka bunuh masih hidup, beroperasi, dan 3 langkah di depan setiap gerakan yang akan mereka buat selama 5 tahun ke depan. Dan Juno Kim, hunter terkuat di dunia yang menyamar sebagai pekerjanya yang paling tidak diperhatikan, terus membersihkan dungeon, mengisi laporan, tersenyum pada orang-orang yang tidak tahu apa yang akan datang. The Dungeon Cleaning Life of a Once Genius Hunter. Tersedia di webtoon dengan chapter baru setiap hari Rabu. Judul Koreanya adalah Hende Cheon Jeotdon Heonteoe de Onjon Chongso Sengwal. Cerita ini saat ini berada di musim keduanya dengan lebih dari 55 episode yang telah diterbitkan. Dan web novel sumbernya oleh Dalbit menyediakan materi yang substansial untuk adaptasi di masa depan. Jika Anda menyukai manhwa regresi tetapi menginginkan sesuatu yang memprioritaskan kecerdasan strategis daripada eskalasi kekuatan mentah. Jika Anda ingin menyaksikan pria paling berbahaya
yang masih hidup berpura-pura menjadi bukan siapa-siapa selama bertahun-tahun, sembari diam-diam mengorkestrasi kejatuhan setiap orang yang menzaliminya. Ini adalah cerita Anda. Jika Anda menikmati pembahasan ini, beritahu saya di kolom komentar. Manhwa Recap Vault membahas kisah-kisah paling memikat dalam genre ini setiap minggu. Subscribe jika Anda ingin hadir untuk yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di recap berikutnya.